Haleluya, puji Bapak Yahweh. Saya ucapkan selamat datang untuk semua para calon mempelai Yesua HaMasiah dimanapun saudara berada, dan saya ucapkan selamat perayaan Yom Habikurim 5785, perayaan buah sulung 5785 2025. Ya, puji Bapak Yahweh, kita dapat anugerah yang luar biasa. Kita akan mulai acara ibadah online kita pada hari ini, dan kita akan sama-sama perkatakan Shema Yisrael. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Baruch Shem Kevod, Malkuto Leolam Fa'od. Dengarlah hai Israel, Yahweh itu Elohim kita, Yahweh itu Ehad. Terpujilah namanya selamanya, dan kerajaannya memerintah selamanya. Kasihlah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatan akal budimu. Kita sama-sama berkatakan, Bapa kami Yahweh yang ada di Syamayim, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di Samayim. Berikanlah kami pada hari ini roti makanan kami sehari-hari, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita akan berkatakan deklarasi-deklarasi yang akan dipimpin oleh Ibu Dasa Fang. Shalom semuanya, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yahweh Yesus HaMasiah. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita mengadakan persekutuan dengan tubuh dan darah Yeshua. Haleluya. Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMasiah, ampunilah segala dosa kesalahanku, baik dosa yang sengaja aku lakukan maupun dosa yang tidak sengaja aku lakukan, dosa yang aku ingat maupun dosa yang tidak aku ingat. Aku mohon ampun ya Bapa Yahweh. Bersihkanlah aku ya Bapa Yahweh dengan darah Yeshua HaMasiah, yaitu tubuh, jiwa, roh, hati, pikiran, angan-angan, mulut, lidah, bibir, mata, hidung, telingaku, tangan, kaki, dan semua bagian tubuhku dibersihkan. Di dalam nama Yahweh Yeshua HaMasiah, aku potong semua senjata-senjata dan peluru-peluru si Satan, yaitu kesombongan, harga diri, ambisi, akar-akar kepahitan, di dalam kuat kuasa nama dan di dalam kuat kuasa bilo darah Adonai Yeshua HaMasiah. Haleluya, amin. Aku melayangkan mataku kepada Yahweh, ya yang bersemayam di dalam Syamayim. Lihatlah seperti mata para budak ke tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan ke tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita kepada Yahweh Elohim kita, sampai Yahweh mengasihani kita. Kasihanilah kami ya Yahweh, kasihanilah kami, karena kami dipenuhi dengan cemooh yang luar biasa. Jiwa kami sangat dipenuhi dengan cemooh orang sombong dan dengan kejicikan orang angkuh. Haleluya, amin. Darah Adonai Yeshua HaMasiah, sucikan, kuduskan, lindungi, benteng itu terbungkus roh, jiwa, tubuh, hati, pikiran, angan-angan, mulut, lidah, bibir, mata, hidung, dan telingaku. Di dalam nama Yeshua HaMasiah, aku potong semua senjata-senjata berapi dan peluru-peluru si Satan, sombong, harga diri, ambisi, akar kepahitan secara rohani dan jasmani. Darah Adonai Yeshua HaMasiah, lepaskan, hancurkan, dan lenyapkan semua kutuk-kutuk di hidupku. Kutuk-kutuk dari nenek moyang, dari manusia, dari Satan, lewat darat, udara, laut, lewat mimpi, perjanjian-perjanjian dengan dukun, roh Satan, mantra-mantra, jimat-jimat, roh santet, roh ramalan-ramalan di hidupku, roh sakit penyakit jasmani maupun rohani dalam bentuk apapun dalam hidupku, roh Biliam, roh Isabel, roh Nikolaus, roh Firaun, roh Maria, roh Semiramis, roh Nimrod, roh Tamus, roh Absalom, roh Saul, roh Kain, roh aborsi, roh LGBTQ, roh kwepang, roh perceraian, roh melemparkan kesalahan pada orang lain, kutuk kemiskinan secara jasmani rohani, kutuk hari ke-6 di hidupku, kutuk pemberontakan Harun, Miriam, Korah, Datan, dan Abiram, ikatan-ikatan berhala-berhala dalam bentuk apapun secara jasmani maupun rohani, kutuk masa lalu
laluku dan masa depanku. Kutuk-kutuk karakter yang melawan dan roh pemberontakan terhadap firman Yahweh Yeshua HaMashiach dari nenek moyang dan dari diriku sendiri. Karakter roh kekerasan hati, kesombongan, mengandalkan pikiran dan kekuatan diri sendiri, iri hati, benci, dendam, pemalas, roh kepahitan yang tidak bisa mengampuni, roh sakit hati, pemarah, pendusta, pemfitnah, penipu, pencuri, tersinggung, kecewa, putus asa, bersilat lidah, pesta pora, mementingkan dan mengasihani diri sendiri, roh mamon, kikir, pelit, roh hipnotis, roh penyembahan alam semesta, roh pecinan, secara jasmani rohani, roh sakit penyakit jasmani maupun rohani, dalam bentuk apapun, roh bunuh diri jasmani rohani, kebodohan-kebodohan yang menghambat pertumbuhan rohaniku dan rencana Yahweh Yeshua HaMashiach di hidupku. Di dalam nama Yahweh Yeshua HaMashiach, aku sudah potong semua senjata-senjata berapi dan peluru-peluru si Satan, sombong, harga diri, ambisi, akar kepahitan secara rohani dan jasmani. Kuasa darah Adonai Yeshua HaMashiach, patahkan, hancurkan segala kuasa, kutuk-kutuk keinginan daging, iri hati, dengki, gosip, perkataan sia-sia, kesedihan, Sodom Gomora, kemunafikan, egois, keinginan-keinginan jahat, pikiran-pikiran jahat, pikiran capul, pikiran kotor, niat jahat, sundal, pencabulan, hasad-hasad jahat, nafsu-nafsu jahat, roh mencobai Yahweh, roh tawar hati, roh kekhawatiran, roh tamak rakus, roh stres, depresi, bersungut-sungut mengeluh, roh pemberontakan, kekejian, roh melawan menentang kebenaran, roh kekerasan hati, kesesatan, penyesatan, roh bebal akan kebenaran, roh penghasut, roh ketidakpercayaan, roh pembunuhan, roh tipu daya, dusta, roh kelician, roh kenajisan, roh berburuk sangka, asumsi jahat, roh tinggi hati, kesombongan, roh haus pujian, roh perbantan, perdebatan, roh jahat penguasa teritorial, kuasa-kuasa jahat di udara sekitar kita, roh buru-buru, tergesa-gesa, roh tertolak, roh maut, kematian, alam kubur, kecelakaan, musibah, bencana, roh bersilat lidah, roh kegagalan, roh kesalahan, roh kekalahan, roh intimidasi, roh ketakutan, kutuk-kutuk pengaruh jahat orang sekitar kita, orang-orang dekat kita, roh kebimbangan, ragu-ragu, roh suam-suam kuku, roh haus perhatian, roh keangkuhan, roh kompromi, sudah kami putuskan dan sudah kami hancurkan di dalam kuat kuasa nama dan kuat kuasa bilo darah Adonai Yeshua HaMashiach. Haleluya, amin. Mulai saat ini aku sudah menjadi manusia ciptaan yang baru, yang lama sudah aku buang dan yang baru sudah aku kenakan. Mulai saat ini aku sudah bebas, merdeka, penuh sukacita, penuh damai sejahtera, hidup penuh kemenangan dan berkemenangan di dalam Bapa Yahweh Beshem Adonai Yeshua HaMashiach. Haleluya, amin. Akhirnya hendaklah aku kuat di dalam Yahweh Yeshua, di dalam kekuatan kuasanya. Aku kenakan seluruh perlengkapan senjata Elohim, supaya aku dapat bertahan melawan tipu muslihat Satan. Karena perjuanganku bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh jahat di udara. Sebab itu aku ambil seluruh perlengkapan senjata Elohim, supaya aku dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Dan aku tetap berdiri sesudah aku menyelesaikan segala sesuatu. Jadi aku berdiri tegap, berikat pinggangan kebenaran, dan berbaju sirakan keadilan. Kakiku berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan aku pergunakan perisai iman, sebab dengan perisai itu aku akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan aku terima ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Elohim. Haleluya, amin. Aku meminta supaya aku menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Yahweh Yeshua dengan sempurna, sehingga hidupku layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan aku memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Elohim, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan aku untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Yahweh Yeshua telah melepaskanku dari kuasa kegelapan dan memindahkanku ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Yeshua aku memiliki penebusanku, yaitu pengampunan dosa. Haleluya, amin. Kasihanilah aku ya Elohim, menurut kebaikanmu, menurut kelimpahan rahmatmu. Hapuskanlah pelanggaranku, bersihkanlah aku dari segala kesalahan, dan sucikanlah aku dari dosaku. Sebab aku mengetahui pelanggaran-pelanggaranku dan dosaku senantiasa ada di hadapanku. Terhadapmu, hanya terhadapmu aku telah berdosa. Dan lihatlah, dalam kesalahan aku diperanakkan, dan dalam dosa ibuku mengandung aku. Lihatlah, engkau menyukai kebenaran di dalam batin, dan di dalam bagian yang tersembunyi engkau menyatakan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku dengan hisop, maka aku akan menjadi bersih. Basuhlah aku, maka aku akan menjadi lebih putih daripada salju. Buatlah aku mendengar sukacita dan kegembiraan. Sembunyikanlah wajahmu dari dosa-dosaku, dan hapuskanlah semua kesalahanku. Ya Elohim, ciptakanlah bagiku hati
hati yang bersih, dan barulah dalam diriku roh yang diteguhkan. Jangan membuang aku dari hadirat-Mu, dan jangan mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Pulihkanlah padaku sukacita keselamatan-Mu, dan topanglah aku dengan roh kerelaan. Aku akan mengajar para pemberontak jalan-jalan-Mu, dan orang-orang berdosa akan berbalik kepadamu. Bebaskanlah aku dari utang darah, ya Elohim, Elohim keselamatanku. Lidahku akan menyanyi dengan nyaring tentang kebenaran-Mu. Ya Yahweh, Engkau akan membuka bibirku, dan mulutku akan menyatakan kepujian-Mu. Korban bagi Elohim adalah roh yang remuk, hati yang remuk dan patah, ya Elohim. Tidaklah Engkau pandang hina. Lalu lakukanlah kebaikan menurut kehendak-Mu kepada Sion. Bangunlah tembok Yerusalem. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa untuk kita persiapkan untuk perjamuan. Bapa Yahweh, di dalam Yeshua HaMashiach, saat ini sebelum perjamuan makan tubuh Yeshua dan minum darah Yeshua, kami mohon sucikan, kuduskan, dan bersihkan tubuh, jiwa, roh, hati, pikiran, angan-angan, mulut, lidah, bibir, mata, hidung, telinga, kaki, dan tangan kami semua dengan kuasa darah Adonai Yeshua HaMashiach. Dan segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran, kejayaan, kemasyuran, keagungan, keajaiban, kedahsyatan, dan kehebatan hanya bagi nama Yahweh Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin. Mari kita declare di dalam nama Yahweh Yeshua HaMashiach, dialah darah Yeshua yang akan kami minum, dan tubuh Yeshua yang akan kami makan, akan dwelling, bersemayam di dalam tubuh, jiwa, rohku menjadi satu. Haleluya. Amin. Dan membersihkan tubuh, jiwa, dan rohku, menghapus segala dosa-dosa di dalam tubuh, jiwa, dan rohku. Haleluya. Amin. Dan menyembuhkan segala sakit penyakitku, baik secara rohani dan jasmani, sehingga aku hidup sehat, baik rohani dan jasmani. Haleluya. Amin. Dan menghancurkan segala kutuk-kutuk di hidupku, baik kutuk-kutuk yang dilontarkan oleh manusia maupun oleh Satan. Haleluya. Amin. Biarlah tubuh Yeshua yang akan kami makan dan darah Yeshua yang akan kami minum mempersiapkan kami semua menjadi mempelai Yeshua HaMashiach, dan mengubah tubuh kami semua menjadi tubuh kemuliaan masuk di dalam harpaso. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Bapak Yahweh, sebelum kita makan tubuh Yesua dan minum darah Yesua, kita akan mengingat apa yang dikatakan oleh Yesua. Yesua berkata, "Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari Syamayim. Barang siapa makan daripadanya, dia tidak akan mati." Yesua berkata, "Akulah roti hidup yang telah turun dari Syamayim. Jika seorang makan dari roti ini, dia akan hidup selama-lamanya. Dan Amin. roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Amin. Yesua berkata, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia mempunyai hidup yang kekal, Amin. dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari Syamayim, bukan roti seperti yang dimakan oleh nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, dia akan hidup selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak Yahweh, di dalam Yeshua HaMashiach, di tangan kami masing-masing ada roti dan air anggur biasa. Kami mohonkan berkat Bapak Yahweh boleh turun atasnya. Di dalam nama Yeshua HaMashiach, roti biasa menjadi tubuh Yeshua HaMashiach, dan di dalam nama Yeshua HaMashiach, air anggur biasa ini menjadi darah Yeshua HaMashiach. Amin. Terima kasih Elohim Yahweh untuk persekutuan dengan tubuh dan darahmu dalam nama Yeshua HaMashiach.
Kita akan angkat tubuh Yesua di atas kepala kita. Terima kasih Elohim Yahweh atas anugerah-Mu yang besar di mana Kau telah turun ke dunia di dalam rupa manusia, yaitu Yesua HaMasiah, mati di atas kayu salib, tubuh-Mu terpecah-pecah, supaya kami beroleh hidup di dalamnya. Kami percaya, kami menerimanya. Di dalam nama Yesua HaMasiah, kita makan dengan iman. Amin. Kita akan angkat cawan berkat ini di atas kepala kita. Terima kasih Aba Yahweh di dalam Yesua HaMasiah, di mana Engkau telah turun ke dunia di dalam rupa manusia, yaitu Yesua HaMasiah. Mati di atas kayu salib, darah-Mu dicurahkan dalam hidup kami untuk menyucikan kami dari segala dosa. Darah-Mu dicurahkan dalam hidup kami untuk melepaskan kami dari segala ikatan-ikatan dosa. Darah-Mu dicurahkan dalam hidup kami untuk menghancurkan kutuk-kutuk. Darah-Mu dicurahkan dalam hidup kami untuk membeli kami. Darah-Mu dicurahkan dalam hidup kami untuk memprotek kami dari segala serangan roh jahat, dan oleh bilur-bilur-Mu kami telah disembuhkan. Amin. Kami percaya, kami menerimanya di dalam nama Yesua HaMasiah. Kita minum dengan iman. Kita akan lanjutkan deklarasi-deklarasi yang akan dipimpin oleh Ibu Dasa Fangfang. Mari kita lanjutkan, saudara. Yeskiel 36. Yahweh Yesua memberikan hati yang baru, roh yang baru di dalam batinku. Dan Yahweh Yesua menjauhkan dari tubuhku hati yang keras. Dan Yahweh Yesua memberikan kepadaku hati yang taat. Roh Yahweh Yesua diberikan diam di dalam batinku. Dan Yahweh Yesua membuat aku hidup menurut segala ketetapan Yahweh Yesua, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturan Yahweh Yesua dan melakukannya. Haleluya. Amin. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, aku akan bermalam dalam tudung yang maha kuasa. Aku mau berkata kepada Yahweh, perlindunganku dan bentengku, Elohimku, aku percaya kepadanya. Sebab Yahweh meluputkan aku dari perangkap burung, dari tulah yang membinasakan. Dengan kepaknya Yahweh akan menaungi aku, dan di bawah sayapnya aku akan mencari perteduhan. Kesetiaannya adalah perisai dan tembok perlindungan. Aku tidak akan takut terhadap kengerian malam, terhadap anak panah yang terbang pada siang hari, terhadap tulah yang merajalela pada kegelapan, terhadap kebinasaan yang sia-sia pada tengah hari. 1000 orang akan rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan mendekat kepadaku. Sungguh dengan mataku sendiri aku akan melihat dan menyaksikan ganjaran untuk orang fasik. Sebab Engkau ya Yahweh, perlindunganku yang maha tinggi, telah kujadikan tempat kediamanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekati kemahku. Sebab Yahweh akan memerintahkan para malaikatnya kepadaku untuk menjaga aku di sepanjang jalanku. Mereka akan menatang aku di tangannya supaya kakiku tidak terantuk batu. Mari kita injak-injak singa dan ular berbisa. Aku akan menginjak-injak singa dan ular berbisa, ular naga. Aku akan menginjak-injak singa muda dan ular tedung. Haleluya. Amin. Sebab aku telah mengasihi Yahweh, maka Yahweh akan membebaskan aku. Yahweh akan menempatkanku di tempat tinggi, karena aku telah mengenal nama Yahweh. Aku akan berseru kepada Yahweh, dan Yahweh akan menjawab aku. Yahweh akan menyertaiku dalam kesesakan. Yahweh akan meluputkanku dan memuliakanku. Yahweh akan memuaskan aku dengan umur panjang, dan Yahweh akan menunjukkan kepadaku keselamatan dari Yahweh. Haleluya. Amin. Mari saudara kita declare Mazmur 34. Aku akan memberkati Yahweh sepanjang waktu. Pujian kepadanya senantiasa ada di mulutku. Jiwaku akan bermegah dalam Yahweh. Orang yang rendah hati akan mendengar dan bersuka cita. Muliakanlah Yahweh bersamaku, dan marilah kita meninggikan namanya bersama-sama. Aku mencari Yahweh, dan Yahweh menjawab aku, dan membebaskan aku dari segala ketakutanku. Mereka yang memandang kepada Yahweh akan bersinar, dan wajahnya tidak akan malu. Aku berseru, dan Yahweh mendengarkanku dan menyelamatkanku dari segala kesukaranku. Malaikat Yahweh berkemah di sekeliling mereka yang hormat akan Yahweh, dan Yahweh membebaskannya. Rasakanlah dan lihatlah bahwa Yahweh itu baik. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Hormatlah kepada Yahweh, hai orang-orang yang kudus, karena mereka yang hormat akan Yahweh tidak akan berkekurangan. Singa-singa muda kekurangan dan lapar, tetapi mereka yang mencari Yahweh tidak akan kekurangan segala sesuatu yang baik. Marilah hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Aku akan mengajarimu hormat akan
akan Yahweh. Siapakah orang yang mengingini hidup, mencintai hari-hari untuk melihat yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap perkataan tipu daya. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah kedamaian dan kejarlah. Mata Yahweh tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya terbuka kepada seruan mereka. Wajah Yahweh menentang mereka yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan akan mereka dari bumi. Orang benar berseru dan Yahweh mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Yahweh itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Yahweh menyelamatkan yang remuk jiwanya. Kejahatan akan membunuh orang fasik dan mereka yang membenci orang benar akan bersalah. Haleluya. Amin. Mazmur 62. Hanya pada Elohim jiwaku tenang dan Yahwehlah keselamatanku. Hanya Yahwehlah batu cadasku dan keselamatanku, perlindunganku yang tinggi. Aku tidak akan pernah digoyahkan. Hanya pada Elohim saja jiwaku tenang, karena dari Yahwehlah harapanku. Hanya Yahwehlah batu cadasku dan keselamatanku, perlindunganku yang tinggi. Aku tidak akan digoyahkan. Pada Elohimlah keselamatanku dan kemuliaanku. Batu cadas kekuatanku, perlindunganku ada dalam Elohim. Percayalah kepada Yahweh setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapan Yahweh. Elohim adalah perlindungan bagi kita. Sesungguhnya anak-anak manusia adalah kesia-siaan. Anak-anak manusia adalah dusta. Ketika naik ke atas neraca, mereka semua lebih ringan daripada kesia-siaan. Satu kali Elohim berfirman, 2 kali aku mendengarnya, bahwa kekuatan adalah milik Elohim dan milik Yahwehlah kasih setia, ya Tuhan, karena Yahweh memberi upah kepada orang sesuai dengan perbuatannya. Haleluya. Amin. Mari kita declare Mazmur 103. Pujilah Yahweh hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Yahweh hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Yahweh yang mengampuni segala kesalahanku, yang menyembuhkan segala sakit penyakitku. Yahweh yang menebus hidupku dari lubang kubur. Mari kita letakkan tangan kita di atas kepala kita. Yahweh yang memahkotai aku dengan kasih setia dan rahmat. Haleluya. Amin. Mazmur 118. Bersyukurlah kepada Yahweh sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Biarlah sekarang Israel berkata, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Biarlah sekarang keturunan Harun berkata, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Biarlah sekarang semua orang yang takut akan Yahweh berkata, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Dari kesesakan aku berseru kepada Yahweh. Yahweh menjawab aku dengan memberi kelegaan. Yahweh di pihakku, aku tidak akan takut apa yang manusia dapat berbuat kepadaku. Yahweh ada di pihakku untuk menolong aku, maka aku melihat para pembenciku dikalahkan. Haleluya. Amin. Lebih baik berlindung pada Yahweh daripada berharap kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Yahweh daripada berharap kepada para penguasa. Semua bangsa mengelilingi aku, tetapi dalam nama Yahweh aku membinasakan mereka. Ya, mereka sungguh-sungguh telah mengepung aku, tetapi dalam nama Yahweh aku akan membinasakan mereka. Mereka mengelilingiku seperti lebah, tetapi mereka akan dipadamkan seperti api semak duri. Karena sesungguhnya aku akan membinasakan mereka dalam nama Yahweh. Dengan kuat engkau mendorong aku jatuh, tetapi Yahweh menolongku. Yahweh itulah kekuatanku dan mazmurku, dan Yahweh adalah keselamatan bagiku. Suara sorak-sorai dan keselamatan ada di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Yahweh yang melakukan keperkasaan, tangan kanan Yahweh yang ditinggikan, tangan kanan Yahweh yang melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati sebab aku hidup, dan aku memberitakan perbuatan-perbuatan Yahweh. Bukalah bagiku pintu gerbang kebenaran. Aku harus masuk ke dalamnya. Aku harus menyanjung Yahweh. Inilah gerbang Yahweh. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Amin. Aku mau menyanjung Yahweh, karena Yahweh menjawab aku, dan Yahweh menjadi keselamatan bagiku. Batu yang telah juru bangunan tolak sudah menjadi kepala penjuru. Ini perkara yang dari Yahweh. Hal ini menakjubkan di mata kita. Inilah hari yang telah Yahweh tetapkan. Kita akan bersuka cita dan bergembira ria di dalamnya. Ya Yahweh, aku memohon kepadamu, selamatkanlah sekarang. Ya Yahweh, aku memohon kepadamu, buatlah aku makmur sekarang. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Yahweh. Kami memberkatimu dari bait Yahweh. Yahweh adalah Elohim, dan Yahweh memberikan terang kepada kita. Ikatlah korban dengan tali pada tanduk-tanduk mesbah. Engkaulah Elohimku, dan aku akan menyanjung Yahweh, ya Elohimku. Aku akan meninggikan Yahweh. Bersyukurlah kepada Yahweh, sebab Yahweh baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Yahweh. Haleluya. Amin.
Haleluya. Kita declare ya saudara, ayat yang Mazmur 145. Aku hendak meninggikan Yahweh ya Elohimku, ya Raja, dan memuji namamu sampai selama-lamanya. Aku mau memberkati Yahweh setiap hari, dan aku mau memuji namamu sampai selama-lamanya. Sungguh besar Yahweh dan sangat terpuji, dan kebesarannya tak terselidiki. Generasi ke generasi akan memasyurkan pekerjaan Yahweh, dan mereka akan menceritakan perbuatan Yahweh yang hebat. Aku mau merenungkan semarak kemuliaan Yahweh yang agung, dan perbuatan-perbuatan Yahweh yang ajaib. Dan mereka akan berbicara tentang kedahsyatan perbuatan Yahweh yang menakjubkan. Dan aku mau memberitakan kebesaran Yahweh. Mereka akan menyatakan peringatan tentang kebaikan Yahweh yang berlimpah-limpah. Dan akan bernyanyi atas kebenaran Yahweh. Yahweh pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan kasih setianya besar. Yahweh itu baik bagi semua orang, dan rahmatnya ada pada semua perbuatannya. Seluruh karya Yahweh akan menyanjung engkau ya Yahweh. Dan orang-orang saleh Yahweh akan memberkati Yahweh. Mereka akan memperkatakan kemuliaan kerajaanmu dan akan membicarakan keperkasaanmu untuk memberitakan kuasamu kepada umat manusia dan kemuliaan kerajaannya yang agung. Kerajaanmu adalah kerajaan yang kekal selamanya dan pemerintahanmu ada pada setiap generasi dan generasi. Yahweh menopang mereka yang jatuh dan menegakkan kembali semua yang tertunduk. Mata semua orang berharap kepada Yahweh, dan Yahweh memberikan kepada mereka makanannya pada waktunya. Dengan membuka tangan Yahweh dan memuaskan hasrat setiap makhluk hidup. Yahweh itu benar dalam segala jalannya dan kasih setia dalam segala perbuatannya. Yahweh dekat dengan semua orang yang berseru kepadanya, dengan semua orang yang memanggil Yahweh dalam kebenaran. Yahweh akan memenuhi hasrat orang yang takut akan Dia, dan Yahweh akan mendengar jeritanku dan menyelamatkan aku. Yahweh menjaga semua orang yang mengasihi Dia, tetapi Yahweh membinasakan semua orang fasik. Mulutku akan membicarakan kepujian Yahweh. Semua makhluk akan memberkati nama kudus Yahweh untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mazmur 138. Aku hendak bersyukur kepada Yahweh dengan sepenuh hatiku. Aku akan bermazmur bagi Yahweh di hadapan para ilah. Aku akan bersujud ke arah tempat kudus Yahweh dan menyanjung nama Yahweh atas kasih setiamu dan atas kebenaranmu Yahweh. Karena Yahweh telah membuat firman-Nya dahsyat dan semua atas semua kuasanya. Pada waktu aku berseru, Yahweh menjawab aku. Yahweh menguatkan aku dengan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan menyanjung engkau, ya Yahweh, karena mereka telah mendengar perkataan mulutmu, dan mereka akan menyanyikan jalan-jalan Yahweh, sebab besarlah kemuliaan Yahweh. Meskipun Yahweh bersemayam di tempat yang maha tinggi, tetapi Yahweh memedulikan orang-orang yang rendah. Tetapi Yahweh mengenal orang sombong dari jauh. Jika aku berjalan di tengah-tengah kesukaran, Yahweh memberi aku kehidupan. Yahweh mengulurkan tangan Yahweh, menahan amarah musuh-musuhku, serta tangan kanan Yahweh membebaskan aku. Yahweh akan menyempurnakan segala yang ada di dalamku. Ya Yahweh, kasih setiamu tetap untuk selamanya. Janganlah meninggalkan perbuatan tanganmu. Haleluya. Amin. Yang terakhir, Mazmur 126. Ketika Yahweh memulihkan Sion, kita menjadi seperti pemimpi. Maka mulut kami penuh dengan tawah dan lidah kami dengan sorak-sorai. Lalu mereka berkata di antara bangsa-bangsa, Yahweh melakukan perkara-perkara besar bersama orang-orang ini. Yahweh melakukan perkara-perkara besar bersama kita. Kita bersuka-cita, pulihkanlah kami ya Yahweh, seperti air sungai Negev. Siapa menabur dengan air mata akan menurun dengan sorak-sorai. Sesungguhnya siapa yang berjalan dan menangis sambil membawa sekantong benih untuk ditabur akan pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Amen. Haleluya. Puji Bapak Yahweh. Ya. Silakan Brother Enoch, kita bisa doa untuk puji-pujian worship. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu Saudara sudah bergabung dengan kami, Kingdom Living Family. Pada hari ini mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara.
Terima kasih Bapak Yahweh Beshemadon Yesua untuk kasih setiamu di kehidupan kami sampai hari ini, untuk perlindunganmu, juga untuk hari baru yang kau berikan, juga untuk berkat-berkatmu, berkat jasmani, terlebih lagi berkat rohani dalam kehidupan kami. Bapak Yahweh Beshemadon Yesua, saat ini kami minta tolong butakan mata Satan, butuhan pendengaran dan juga penciumannya. Kasih Satan tidak bisa melihat apa yang kami lakukan, tidak bisa mendengar apa yang kami katakan, apa yang kami doakan, dan juga tidak bisa mendeteksi keberadaan kami, sehingga si Satan tidak bisa ada akses untuk bisa mendakwa kami di hadapanmu Bapak Yahweh hari ini dan seterusnya, dan juga tidak bisa menyerang balik dalam keadaan situasi, kondisi apapun kepada kami. Juga Bapak Yahweh sekiranya juga ada orang-orang yang melontarkan kata-kata negatif kepada kami, juga mengutuk kami di siapapun juga dalam kuasa Tuhan Yesus Masiah, kami hancurkan semuanya itu, kami kembalikan semua kepada mereka. Tutup bungkus tubuh dan jiwa roh kami juga dengan darah-Mu Tuhan Yesus Masiah, juga di mana kami berada saat ini masing-masing, sehingga tidak ada yang jahat dari bentuk situasi kondisi apapun yang dapat menjamah tubuh dan jiwa roh kami, dan juga di mana kami berada saat ini. Juga Tuhan Yesus Masiah, sekiranya di antara kami yang membuka celah baik secara sengaja maupun tidak sengaja yang mendatangkan dakwaan-dakwaan kutuk-kutuk Satan, dalam kuasa Tuhan Yesus Masiah kami hancurkan dakwaan-dakwaannya, juga kutuk-kutuknya, baik kutuk darat, laut, udara, dan juga kutuk melalui mimpi. Dan sekiranya juga ada orang yang mendoakan kami dengan alasan apapun juga, dengan tidak memakai nama-Mu yang benar, tetapi nama ilah-ilah asing, dalam kuasa Tuhan Yesus Masiah kami hancurkan doa-doa mereka. Bapak Yahweh, biarlah Engkau memberkati kami apa yang kami lakukan hari ini, biar semuanya untuk memuliakan-Mu ya Bapak Yahweh. Biarlah juga kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang disampaikan mempelai Pak Yosef Roy. Ruah Yahweh Elohim bekerja setiap hati kami, berikan kami kerendahan hati untuk menerima kebenaran firman-Mu dan menjadi pelakunya yang setia. Juga Kau berkati peralatan kami pakai pada hari ini, live stream kami berjalan lancar dari awal pertengahan sampai selesainya. Juga seluruh internet berjalan dengan sempurna tanpa ada gangguan apapun juga. Dan juga biarlah Engkau disenangkan, biarlah Engkau dimuliakan dengan penyembahan pujian kami hari ini, dan biarlah menjadi suatu dupa yang harum untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa Yahweh. Sekali lagi kami mengucap syukur Bapak Yahweh untuk kasih setiamu di kehidupan kami sampai hari ini. Kami tutup bungkus doa-doa ini dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus Masiah. Dalam nama-Mu yang kudus, yang penuh kuasa, Engkau Tuhan Yesus Masiah, Engkau Raja kami, Juru Selamat kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Bapak Yahweh. Kita akan naikkan pujian, bukan naik ke Syamayim ya.
bersama Elohim. Ku kan naik menuju Syamaim, Yahweh kau Echad dan berkuasa di atas segalanya. Ku nari di hadapan tangannya, ku panggil namanya Yeshua, Yahweh kau Echad dan perkasa, dialah yang disembah. Yahweh kau Echad dan perkasa, dialah yang disembah. Yahweh kau Echad dan perkasa, dialah yang disembah. Ku kan naik bersama Elohim. Ku kan naik menuju Syamaim, Yahweh kau Echad dan berkuasa di atas segalanya. Ku nari di hadapan tatanya, ku panggil namanya Yeshua, Yahweh kau Echad dan perkasa, dialah yang disembah. Yahweh kau Echad, Yahweh kau Echad dan perkasa, dialah yang disembah. Yahweh kau Echad, Yahweh kau Echad dan perkasa, dialah yang disembah. Oh Yeshua. Haleluya, puji Bapa Yahweh. Haleluya. Mari kita persiapkan saudara untuk kita mendengarkan daftar Elohim Yahweh Yeshua. Kuratakara pashikita pasakarara katakara pashakarara. Kiratakara pashikatakara pasakarara katakara pashakarara. Kirata pashakarara katakara pashikita pasakarara. Kuratakara pasakarara. Di dalam nama Yahweh Yeshua Hamasya. Kirata pashakarara pasakarara. Kurata pashikita pasakarara pashakarara. Terima kasih Yahweh Yeshua, terima kasih Ruah Yahweh Elohim. Dan saat ini Bapak Yahweh kami bersepakat berdoa. Kami minta butakan mata Satan, buntu telinganya, supaya Satan tidak bisa mencuri, mendakwa, menyerang balik dalam keadaan kondisi, bentuk, situasi apapun juga. Di dalam nama Yahweh Yeshua Hamasya, kiratakara pashakarara pashakarara. Biarlah Bapak Yahweh Engkau selubungi kami semua yang saat ini baik Bapak Yahweh, kami yang ada ibadah di live Zoom maupun yang di YouTube Bapak Yahweh, melalui media di udara ini Bapak Yahweh, kami percaya Bapak Yahweh hadirat-Mu, kuasa-Mu, impact dari Syamayim, Bapak Yahweh menguasai kami semua, menyelubungi kami semua, selubung dari Yahweh Yesus saat ini menyelubungi kami semua, manusia-manusia Elohim, calon mempelai Yeshua Hamasya semuanya. Kurata pashikira pasha
syakarara pasyakarara. Selubungi kami semua Bapak Yahweh. Irata pasyakarara katakara pasakarara katakara. Shikita pasakarara katakara basyakarara. Selubungi kami dengan selubung Yahweh Yesua. Urata pasyikatakara pasyakarara katakara basyakarara. Terima kasih Yahweh Yesua, Ruah Yahweh Elohim. Engkau sungguh ajaib, perkasa, luar biasa, hebat. Kirata pasyikirata pasyakarara katakara. Urata pasyikita pasakarara. Dan di dalam Yesus manusia, segala roh jahat dalam bentuk apapun ataupun manusia-manusia yang dipakai oleh Satan bertobat engkau saat ini. Kira shikita pasakara katakara syakara katakara pasakara shikita pasakara katakara Shikita pasakara. Dengan doa-doa yang negatif disingkirkan semuanya. Urata pasakara katakara pasakara. Kirata shikita pasakara katakara. Urata pasakara. Biarlah hadirat Yahweh Yesua membuat manusia-manusia yang mendoakan, yang dipakai oleh Satan itu bertobat semua. Shikita pasakara katakara, urata pasakara katakara basakara, dan engkau akan haus dan lapar akan firman Yahweh Yesua. Kirata pasyikita pasakara, kurata kara pasyikita pasakara. Terima kasih Yahweh Yesua, Ruah Yahweh Elohim. Selubungi walaupun media Bapak Yahweh saat ini picture kami semua, engkau selubungi dengan selubung dari Yahweh Yesua. Tidak ada satupun doa-doa negatif yang mendoakan. Ditolak semuanya. Kami tolak di dalam nama Yahweh Yesua HaMashiach. Hanya berkat Yahweh Yesua yang ada di dalam hidup kami semua, di bawah tudung kingdom living family Yahweh Yesua HaMashiach. Urata pasyakarara katakara pasyakarara. Terima kasih Yahweh Yesua, terima kasih. Engkau sungguh ajaib, luar biasa Bapak Yahweh. Kirata pasyakarara. Terima kasih Yahweh Yesua. Engkau memprotek kami semua Bapak Yahweh. Dan juga bahkan nama-nama kami Bapak Yahweh di dalam buku kehidupan, di mana Bapak Yahweh di Syamayim. Ya Bapak Yahweh, Engkau meteraikan semuanya nama-nama kami yang ada di bawah tudung kingdom living, di dalam nama Yahweh Yesua HaMashiach. Kirata pasyikita pasakarara. Terima kasih Yahweh Yesua, Ruah Yahweh Elohim. Terima kasih kami mengucap syukur atas covenant yang kau memberikan kepada Bapak Yahweh di kingdom living ini Bapak Yahweh. Kirata pasyakarara katakara pasyakarara. Terus Bapak Yahweh bekerjalah di dalam kehidupan kami. Buka semua rahasia-rahasia Bapak Yahweh kingdom Bapak Yahweh di dalam kehidupan kami semua. Hirata pasyakara. Tidak ada satupun kami yang terlepas, tetapi kami semua malah Bapak Yahweh, kami terus Bapak Yahweh, kami terus tetap tinggal di dalam bait-Mu Bapak Yahweh, di dalam kingdom Yahweh Yesua HaMashiach. Urata pasyikata pasyakarara. Terima kasih atas janji-janji-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih Yahweh Yesua. Engkau menunjukkan buku yang sangat itu besar. Kirata pasyikita pasakarara katakara pasyikita pasakarara. Engkau memperhatikan kami satu persatu. Kirata pasyikita pasakarara. Terima kasih Yahweh Yesua, Ruah Yahweh. Terima kasih, sungguh besar kasih-Mu kepada kami semua. Kirata pasyikita pasakarara, kurata kara pasyakara pasyakara. Terima kasih Yahweh Yesua, Yahweh Elohim. I love you so much Yahweh Yesua. I love you so much Yahweh Yesua. I love you so much Yahweh Yesua. Kirata pasyikata pasyakarara katakara. Terima kasih atas protection-Mu yang begitu kuat di dalam kehidupan kami semua. Urata pasyakarara. Yahweh Yesua HaMashiach, kirata pasyakarara. Saat ini kami bersepakat untuk memberkati umat pilihan-Mu bangsa Israel. Amen. Berkati mereka Bapak Yahweh dengan berkat keselamatan dari Yahweh Yesua HaMashiach, supaya mereka semua mau dengan kerendahan hati mendengar, mereka
percaya, menerima, mengakui yang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya, dan mereka semua diselamatkan masuk di dalam Syamayim. Terima kasih ya Yesus, Ruah Yahweh Elohim. Paksakan terus kehendak-Mu dan rencana-Mu di dalam kehidupan umat pilihan-Mu ini, bahkan di dalam kehidupan kami semua Bapak Yahweh. Hiratapa syakarara basyakarara. Terima kasih ya Yesus, Ruah Yahweh Elohim. Saat ini kami berdoa Bapak Yahweh, kami mengucap syukur atas anugerah keselamatan yang Kau memberikan kepada kami semua, memberkati kami semua dengan berkat roh takut akan Yahweh Yesua, hikmat dari Syamayim. Oh Bapak Yahweh, Engkau memberkati kami semua roh pengertian, pengetahuan, pengenalan, bahkan Bapak Yahweh, kami semua menjadi pelaku-pelaku daftar Elohim dan menghasilkan buah roh yang sangat menyenangkan hati. Amen. Dari Yesua Hamasya, Uratapa Syakarara Bashikita Basakarara. Dan Bapak Yahweh, di dalam masa-masa penantian ini Bapak Yahweh, Beshem Adonai Yesua Hamasya, biarlah setiap saat, setiap waktu, setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik, hidup kami selalu menurut pimpinan Ruah Yahweh Elohim, dan kami semua selalu dipimpin oleh Ruah Yahweh Elohim. Amen. Haleluya, amin. Terima kasih Yahweh Yesua. Dan kami berdoa Bapak Yahweh, di mana yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang lelah Engkau segarkan, dan gerocok kami semua Bapak Yahweh, gerocok kami semua dari Syamayim. Oh Bapak Yahweh, gerocok kami dengan air kehidupan juga yang baru setiap hari, senantiasa baru setiap hari, tidak akan pernah habis-habisnya, sehingga pelita kami menyala-nyala terus dan tidak akan pernah padam dan tidak akan pernah terpadamkan. Haleluya, amin. Terima kasih Yahweh Yesua. Kami berdoa juga Bapak Yahweh, saat ini Bapak Yahweh, kami minta Bapak Yahweh, kirimkan para malaikat-malaikat Yahweh Yesua yang setia, para kerubim Yahweh Yesua yang setia, untuk mereka menghunuskan pedang mereka, berlaksa-laksa mereka berperang untuk menggantikan kami semua, sehingga kami semua menjadi umat pemenang, dan kami hidup berkemenangan di dalam Yesus Hamasya. Haleluya, amin. Karena Yahweh Yesus ada di pihak kami, siapa lawan kami? Tidak ada. Dan Yahweh Yesus ada di pihak kami, maka musuh-musuh kami semuanya tidak tersisakan. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak Yahweh. Dan saat ini Bapak Yahweh, kiratapa syakarara katakara basakarara katakara basyaka, urapi Bapak Yahweh mempelaimu Yosef Roy terus, pengurapan biar Bapak pengurapan ini Bapak Yahweh, Engkau kuasai hidup daripada mempelaimu Yosef Roy. Beri hikmat-hikmatmu, Bapak, message-message-mu kepada kami semua untuk memberitahukan secretnya, yaitu di kingdom Bapak Yahweh. Oh kirata pasyikata karapa syakarara. Kalau Bapak Yahweh sudah memberikan nama itu, Bapak Yahweh, pasti aku percaya Bapak Yahweh, Engkau memberikan rahasia-rahasia kingdom. Oh kirata pasikata pasakar kepada kami semua. Terima kasih Yahweh Yesua, Ruah Yahweh Elohim. Bekerjalah dengan caramu yang ajaib. Beri kepekaan lebih tajam lagi. Oh, beri juga kesehatan, baik kesehatan rohani jasmani kepada mempelaimu Yosef Roy Bapak Yahweh. Terus bekerjalah di dalam hidupnya Bapak Yahweh. Biar nama Yahweh Yesua dimuliakan, diagungkan. Oh Bapak Yahweh, Engkau tolong Bapak Yahweh. Oh Bapak Yahweh, curahkan pengurapanmu, kuasa pengurapanmu turun Bapak Yahweh di dalam Bapak Yahweh, di dalam hidup daripada mempelaimu Yosef Roy, dan di dalam pikirannya, angan-angannya, bahkan telinganya Bapak Yahweh, semakin peka untuk mendengarkan message-message suara Yahweh Yesus Hamasya. Iratapa syakara, kuasai pikirannya, kuasai angan-angannya, kuasai mulut, lidah, bibirnya, bahkan telinganya, hanya mendengarkan suara Yahweh Yesus saja yang disampaikan. Uratapa syikitapa sakarara. Terima kasih Yahweh Yesus. Terima kasih Bapak Yahweh. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di Syamayim. Terima kasih Yahweh Yesus, Ruah Yahweh Elohim. Dan kami saat ini, terima kasih Engkau sudah membersihkan hati kami, dan kami siap untuk mendengarkan
apa yang menjadi message Bapak Yahweh melalui Bapak Yahweh, melalui mempelaimu Yosef Roy ini Bapak Yahweh. Terima kasih Bapak Yahweh, dan segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran, kejayaan, kemasyuran, keagungan, keajaiban, kehebatan, kedahsyatan hanya bagi nama Yahweh Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih pada semua. Si Bapak Yahweh. Ya, puji Bapak Yahweh. Saya sekali lagi mengucapkan Chak Yom Habikurim Sameach 5785 atau perayaan Hari Raya Buah Sulung 2025. Ya, puji Bapak Yahweh. Dan kita akan lihat, mohon maaf sebentar ya, saya persiapkan. Iya, perayaan ini sangat luar biasa, dan ini adalah salah satu perayaan yang ditetapkan oleh Elohim Yahweh, yaitu salah satu dari 7 hari raya, ya, Yom Habikurim, perayaan buah sulung. Yang mereka lakukan, perintah Elohim Yahweh adalah membawa berkas-berkas, dan mereka datang ke di hadapan Bapak Yahweh saat di mana bait suci masih ada, dan mereka mengadakan diunjukkan, ya, jadi unjukan. Saya akan sedikit share beberapa gambar saja. Nanti kita akan melihat kebenaran daftar Elohimnya. Ya, jadi perayaan Yom Habikurim itu penggenapannya ada di dalam Yeshua HaMashiach. Ya, penggenapan Yom Habikurim adalah di dalam Yeshua HaMashiach, di mana Yeshua HaMashiach membawa hidupnya diunjukkan di hadapan tahta Yahweh di Shamayim. Dan ini terjadi pada saat setelah Syabat. Ya, setelah Syabat. Saya bisa baca ayat-ayatnya, itu ada di dalam Yohanan. Ya, saat itu Miriam, dia mencoba untuk menemukan jasad daripada Yeshua, akan tetapi dia tidak menemukannya, dan dia betul-betul dirudung kesedihan sehingga dia tidak memperhatikan di sekelilingnya. Dan saat itu ada orang yang dia sangka itu adalah penjaga kebun itu, penjaga daerah itu. Dan dia tanya di mana tubuh Yeshua diletakkan. Ya. Nah, tetapi dia tidak menyangka yang diajak ngomong itu adalah Yeshua itu sendiri. Sehingga saat dia dipanggil dengan namanya, ya, dan dia terbuka matanya, itu adalah Yeshua. Ya. Dan saat itu Miriam Magdalene hendak menahan Yeshua, ya, hendak dibawa ke murid-muridnya, dia tahan. Tapi Yeshua berkata, jangan kamu menahan aku. Itu yang betul, ya. Karena di terjemahan yang digunakan adalah jangan kamu menjamah aku. Ya, maksudnya itu adalah menahan Yeshua untuk tidak naik ke Shamayim. Ya, karena Yeshua setelah itu dia berkata demikian, jangan kamu menahan aku karena aku, ya, belum pergi kepada Bapa. Ya, nah inilah unjukan itu yang sesungguhnya, saudara. Jadi penggenapannya itu ada di sana. Dan ini sangat berhubungan dengan banyak hal. Ya, dan terpenting adalah mengenai tubuh kemuliaan. Saya sudah ajarkan pengajaran di 2 sesi, yaitu sesi Kemah Suci, sesi yang ke-11, tebus tubuh. Dan yang kedua adalah satu sesi tersendiri, yaitu tubuh kemuliaan. Buat saudara-saudara yang belum
Ya, yang belum mempelajarinya, saudara bisa ke channel ini, ya, Kingdom Living Family ini, dan saudara bisa belajar di dua pengajaran ini dengan tema tubuh kemuliaan dan tebus tubuh. Ya, tubuh kemuliaan dan tebus tubuh. Nah, kita akan lihat beberapa hal yang mungkin ayat ini belum pernah saudara lihat sebelumnya. Mungkin saudara sudah baca, cuman belum saya berikan kepada saudara. Ya, yang pertama sebelum kita masuk, kita harus sadar bahwa manusia sebagai manusia, saudara dan saya ada berapa bagian? Ya, ada berapa bagian sebagai manusia? Tiga, Tiga, Pak. Pak. Ya, itu konsep lama, saudara. Ya, konsep lama. Selalu dikatakan ada tiga bagian: tubuh, jiwa, dan roh. Ya kan? Sebetulnya, jiwa roh itu jadi satu. Jiwa roh itu jadi satu. Itu tidak terpisahkan, saudara. Jadi faktor manusia itu ada tubuh itu sendiri, sedangkan jiwa roh itu menyatu, ya, menyatu. Jadi kita nggak bisa ngomong tiga. Memang ada jiwa dan roh, tapi nggak bisa dipisah, saudara. Tidak bisa dipisah. Saya akan buktikan bahwa jiwa roh itu tidak terpisahkan. Ya, yang pertama kita buka di dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga, perkataan Yesua. Ya, perkataan Yesua. Minta tolong Brother Henok bisa baca ya. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Yohanes 17 ayat 3. Dan inilah hidup kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Elohim yang benar, dan Yesua Masia yang telah Engkau utus. Iya, terima kasih. Dikatakan, Yesus mengatakan inilah hidup kekal, yaitu mengenal Bapa Yahweh di dalam Yesua HaMasiah. Saya bisa lihat intinya itu di situ. Saudara dan saya kenal Bapa Yahweh dalam Yesua. Kenal kan? Ya kan? Kita sudah belajar banyak dan kita sudah masuk di dalamnya, baptisan di dalam nama Yahweh, dalam nama Yesua HaMasiah dan Ruah Yahweh Elohim, ya kan? Dan terus kita boleh rindu terus berjalan dan menyenangkan hatinya. Kita belajar Dafar Elohim, berarti kan kita dalam proses terus mengenal itu, saudara. Dan inilah yang disebut sebagai hidup yang kekal. Saya bisa lihat, jadi hidup kekal itu startnya bukan nanti kalau manusia itu mati, saudara. Tidak. Saya bisa lihat, hidup kekal itu startnya itu pada saat mereka mengenal Elohim, Yahweh, dan Yeshua HaMasiah. Itu start di sana. Ya. Nah, kalau start di sana, memang saat itu masih ada tubuh. Saya bisa lihat, tapi kalau tubuhnya mati, ya, maka pengenalan itu tidak berhenti. Saya bisa lihat, itu terus berjalan. Itulah jiwa roh. Saya bisa lihat ya, mungkin saudara masih belum bisa merabanya. Saya beri contoh yang jelas. Saudara ingat peristiwa daripada Lazar dan orang kaya. Lazar dan orang kaya. Saat mereka mati, dijelaskan, saya sudah jelaskan itu ya di dalam pengajaran, tapi saya lupa itu judulnya apa. Saya sudah ada itu ya. Misteri dunia orang mati, Pak. Iya, terima kasih Brisco. Misteri dunia orang mati. Di situ saudara akan dapat kelengkapan ya. Kemudian tubuh kemuliaan, tebus tubuh, itu ada juga, saya singgung sedikit. Tapi fokusnya ada di misteri dunia orang mati. Itu menjelaskan clear banget, saudara. Ya, bahwa saat mereka mati, mereka meninggalkan tubuhnya, tetapi mereka tiba-tiba celik dan berada di alam yang berbeda. Orang kaya bisa ingat dia masih punya 5 saudara.
Dia juga masih bisa ingat bahwa dia menolak Torah. Saya bisa lihat. Sedangkan Lazarus, dia mendapatkan comfort. Dia mendapatkan kenyamanan di pangkuan Abraham. Dan dia bisa lihat Abraham. Saya bisa lihat, jadi jiwa dan roh itu nggak bisa dipisah, saudara. Saya bisa paham ya. Di orang kaya, dia merasa tersiksa. Saya bisa lihat tersiksa. Dia kok bisa ada merasa, ini ada api yang menyiksa dia. Itu kan, dia punya daya rasa jiwa itu. Saya bisa lihat daya ingat. Dia bisa lihat, dia juga bisa mengenali. Nah, itu kan Lazarus. Oh, enak banget dia sama si Abraham. Di tempat yang nyaman. Saya bisa lihat. Jadi, jiwa roh nggak terpisahkan. Yang kedua, saudara buka di dalam 2 Korintus 12 ayat 2-4. Tolong bisa dibaca, Brother Enoch. 2 Korintus 12 ayat 2-4. 2 Korintus 12 ayat 2. Aku tahu satu orang di dalam Hamasyah, 14 tahun yang lalu, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Elohim mengetahuinya, orang itulah yang direnggut sampai ke langit yang ketiga. 3. Dan aku tahu orang itu entah di dalam tubuh atau di luar tubuh aku tidak tahu. Elohim mengetahuinya. 4. Bahwa dia telah direnggut ke dalam Firdaus dan dia telah mendengarkan firman yang tak terucapkan, yang bagi manusia tidak diperbolehkan untuk membicarakannya. Iya, terima kasih. Saudara tahu siapa yang dibicarakan oleh Rasul Paul ini? Paulus. Iya, dirinya sendiri. Terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Dirinya sendiri karena dia pernah dirajam batu. Masih ingat peristiwa itu? Dia pernah dilempari batu dan dilihat dia sudah mati. Saudara jangan mikir Rasul Paul saat itu dilempari kerikil, tidak. Tapi dilempari batu yang bongkahannya itu besar-besar, saudara. Itu kepala bisa pecah. Dan disitulah dia mati. Terjadi 14 tahun yang lalu. Dan dia tulis di dalam kitab 2 Korintus pasal 12 ayat 2-4. Dan dia masih ingat itu. Dan pada saat rohnya direnggut ke Firdaus, ke Shamayim, Gan Eden, ya, tidak lagi di pangkuan Abraham. Ingat ya, tidak lagi di pangkuan Abraham. Dia bisa mendengar. No, dari situ kita bisa lihat. Dari itu bisa mendeteksi bahwa jiwa roh itu jadi satu. Saudara paham ya? Jadi jiwa roh itu jadi satu, nggak terpisahkan. Ya, nggak terpisahkan. Nah, ini yang kita lihat akan fokus pada hari ini, yaitu di dalam 1 Korintus 15 ayat start mulai ayat yang ke-35. Ya. Saya akan bacakan dalam terjemahan TB saja karena lebih luas. Ya, ILT rodok bingungi sedikit, saudara. Mohon maaf ya. Bukannya salah, tidak, tapi saya ingin memberikan komunikasi yang lebih baik. Kita pakai TB seperti biasa, ya. Nama ilah asing, ya kita tidak sebutkan, kita coret, kita buang saja, ganti menjadi Elohim. Ya, ganti menjadi Yeshua HaMashiach. 1 Korintus 15 ayat 35 start sampai selesai. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Saya bisa lihat. Jadi pada saat itu ada rumor kalau orang mati itu nanti akan dibangkitkan. Karena itu kalau sudah lihat di dalam perjanjian lama, ya, masa-masa yang lampau, bukan buku perjanjian lama, maksudnya adalah masa-masa Yeshua dan sebelumnya, orang mati itu tidak dipendem. Tahu dipendem? Dipendem itu ditaruh di bawah tanah, diuruk, ya, ditutupi tanah. Sudah, tidak. Tetapi mereka taruh di dalam gua-gua. Ya, taruh di dalam gua. Salah satunya contohnya adalah Gua Mahpela. Nah, ya, isinya Abraham sekeluarga.
Ya saudara sudah tahu siapa aja isinya. Ya, kemudian Lazar ditaruh di dalam gua. Yeshua ditaruh di dalam gua saat kematiannya. Saya bisa lihat mengapa mereka taruh, dan itu ditiru juga oleh Goyim. Ya, kenapa mereka taruh dalam gua? Karena mereka percaya akan ada kebangkitan. Kalau saat waktu kebangkitan itu tiba, ya pintunya tinggal dibuka. Ya, kadang-kadang pintunya berupa batu digulingkan dan kemudian orangnya bisa keluar. Tapi kalau dipendem, ya ditaruh di dalam tanah, diuruk, dikubur, di apa itu bahasa Indonesia dipendem itu, ya di apa itu ya ya seperti pemakaman di kuburan-kuburan itu. Lah kalau bangkit gimana caranya? Saya bisa lihat kan susah, gitu saudara. Bisa lihat ya. Jadi mereka percaya itu, ya bahwa manusia itu akan dibangkitkan. Ya, nah. Pertanyaan daripada yang dikorek atau dijelaskan oleh Rasul Paul, ya, dia berkata, mungkin ada orang yang bertanya, bagaimana orang mati dibangkitkan? Dengan tubuh apa mereka datang kembali? Ya, nah ini yang dijelaskan oleh Rasul Paul. Ayat 36 dikatakan, hai orang bodoh. Ya, dalam ILT 3-nya, hai orang bebal. Ya, hai orang bodoh. Apakah yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau tidak mati dulu? Nah, ini prinsip yang akan dijabarkan oleh Rasul Paul mengenai tubuh secara fisik fana dan tubuh syamayim. Ya, jadi harus mati dulu, ada prosesnya. Ayat 37 dikatakan, dan engkau taburkanlah dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Saya bisa lihat. Jadi kalau mau menghasilkan gandum, saudara jangan ambil batangnya ditanam dan didoakan, ditengking-tengkingi setiap hari, nanti bisa tumbuh gandum. Atau ya menghasilkan pohon mangga, pohon durian, saudara ambil batangnya, saudara tanam, saudara doakan puasa 40 hari 40 malam, saya jamin ya tidak akan tumbuh, orang itu akan mati kelaparan. Saya bisa lihat bukan begitu caranya. Yang diambil itu bijinya, ya. Nah, saudara dan saya ini nanti dijelaskan bahwa hidup saudara dan saya itu biji, ya. Tubuh saudara ini biji, saudara. Ya, bentuknya itu biji. Ya, kita akan lanjutkan ya. Ayat 38. Tetapi Elohim memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri-sendiri. Saya bisa lihat tubuh itu biji. Kemudian 39. Bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ya, ini Rasul Paul akan menjelaskan mengenai tipe-tipe daging. Bukan berarti saudara dan saya dagingnya beda. Ya, kita punya hampir sama karena sama-sama manusia, begitu saja. Cuman yang bikin beda itu posturnya saja, ya, dan mukanya saja yang bikin beda. Tapi elemennya itu sama. Jadi saya lihat daging manusia itu ya beda dengan daging sapi. Saudara potong sapi, saudara taruh beberapa jam masih seger. Tapi daging manusia itu kalau sudah dipotong beberapa jam busuk, meleleh. Saya bisa lihat ada beberapa item yang tidak meleleh, kalau tidak salah itu hati manusia. Ya, ada beberapa item tapi saya nggak terlalu banyak perhatian di situ. Beda saudara. Bayangin aja kalau saudara mancing ikan. Saudara taruh begitu saja masih tidak apa-apa, masih tahan, masih bisa dimakan. Ya kalau kepingin lebih lama dimasukkan refrigerator atau dimasukkan freezer, ya pendingin.
Tapi beda dengan tubuh manusia. Akan nyunyut, bahasa Surabaya tahu ya, nyunyut ya, meleleh begitu ya. Nah, ini akan dijelaskan sama Rasul Paul. Ada perbedaan ya antara daging, antara tubuh. Nah, 40 dia masuk lebih dalam. Ada tubuh sorgawi. Ini bahasa ILT-nya nggak sorgawi, rohani kalau nggak salah. Ada tubuh sorgawi, ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Jadi beda. Walaupun kita dalam tubuh duniawi ada kemuliaannya tersendiri. Tapi nanti akan ada kemuliaan pada saat saudara dan saya mengenakan tubuh sorgawi. 41. Kemuliaan matahari dibedakan lagi ya supaya bisa membedakan. Ayat 41 ya. 1 Korintus 15:41 dari TB ya, terjemahan baru. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan. Dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Ini bisa merujuk nantinya akan terjadi perbedaan. Saya bisa lihat antara yang gundul dan yang bermahkota. Itu loh, kira-kira seperti itu, saudara. Saya bisa lihat, saya ngerti maksudnya. Gundul dalam arti bukan berarti tidak berambut. Loh, berambut tapi gundul maksudnya apa? Tidak memiliki mahkota. Hanya melewati api saja. Karena apa? Karena mereka sudah menerima reward-nya di bumi. Karena suka puji. Itu salah satu contohnya. Saya bisa lihat, nah kalau saudara dan saya setia, ya rendah hati, segala kemuliaan untuk Bapa Yahweh dan Yesus HaMashiach, nah kita akan dapat pujian dari Elohim. Ya, disitulah kemuliaan kekal untuk selama-lamanya. Kita tidak ambil puji. Ya, kita tidak mau ambil puji. Karena itu kemuliaan untuk Bapa Yahweh dalam Yesus HaMashiach. Hati-hati. Orang yang suka dipuji, ya, akan gundul. Itu bahaya, saudara. Ya, jadi gundul maksudnya tidak bermahkota. Ya, jadi ini bisa merujuk ke sana. 42. Demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Nah, ini dia masuk dalam urusan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. 43. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Saya bisa lihat, jadi akan ada perbedaan tubuh secara fisik jasmania dengan tubuh sorgawi nantinya. Ya, ingat tubuh sorgawi yang akan kita terima ini tidak sama dengan malaikat-malaikat yang ada di Syamayim. Tidak sama juga dengan serafim dan kerubim. Mereka mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Ini yang mau dijelaskan. Saudara bisa lihat. Jadi saudara dan saya sekarang dalam kelemahan. Dalam tubuh alamiah. Ayat 44. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah. Ya kan? Dan yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Saudara bisa lihat. Ini Rasul Paul ngerti banget loh, bahwa nantinya ya siapa yang ada di dalam Yeshua, yang percaya kepada Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach akan dibangkitkan dengan tubuh yang berbeda. Karena dia sudah ketemu Yeshua, saudara. Sebelumnya mah cukup pikirannya, dia buta, ya. Tapi setelah lihat Yeshua dia paham. Saya bisa lihat. Jadi kalau oke, nanti saya teruskan. Saya teruskan dulu, 44 ya. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Ya, seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Ya, 46, tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. 47. Manusia pertama berasal dari debu tanah. Saudara dan saya dari debu tanah. Dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari Syamayim. Contohnya Yeshua. Sebelum Yeshua mati dan dibangkitkan, apa yang terjadi?
Yesua dikuasai waktu. Pertama, sama kan? Saudara dan saya dikuasai waktu. Betul? Kedua, Yesua mengalami proses penuaan. Saudara jangan berpikir, wah gitu Yesua tuwek gitu ya. Ya kan? Enak itu kata tuwek itu ya. Bukan begitu saudara. Tetapi kan proses dari bayi, remaja, kemudian umurnya kan dijalani sampai umur 33,5 tahun saudara. Ya kan? Dia gitu kan proses pertumbuhan dan penuaan itu. Tapi pada puncaknya usia 30-an. Tapi setelah itu, apakah hidup terus? Sekarang Yosua umurnya, sekarang tahun berapa ini? 2025 ditambah 33. Ya kan? Berapa itu? Siapa yang matematika ini? Berarti usia Yosua adalah 2050 sekian, 2060. Waduh, tua sekali. Bukan demikian. Lalu dia sudah pakai tubuh Syamayim, tubuh kemuliaan yang tidak dikuasai waktu dan tidak menjadi tua. Saudara bisa lihat. Ya, jadi ada tubuh yang bersifat jasmani dan tubuh yang bersifat sorgawi. Ya. 48. Makhluk-makhluk sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Saudara dan saya dari debu tanah. Ini kan benih. Dikatakan ditabur kan. Tadi kan di atas dikatakan. Ditabur di dalam kelemahan. Ditabur di dalam keterbatasan. Ya. Tapi nanti kita akan menuai di dalam kekuatan luar biasa. Tidak mati, saudara. Ya. Tidak bisa dikalahkan. Ya, tidak ada sakit penyakit, mantap enggak? Masalah rambut putih saya nggak jamin, karena rambutnya Yesua dikatakan dalam kitab Wahyu rambutnya putih. Bukan berarti usianya 2000 tahun, saudara. Bukan. Tapi itu melambangkan kemuliaan. Saya nggak ngerti soal rambut, tapi yang jelas tidak ada proses penuaan. Bersyukurlah yang sudah lewat 30 tahun ke atas, saudara punya pengharapan, nanti kita balik usia 30 tahun. Wah, mantap nggak? Ya, mantap sekali. Nggak perlu pakai kacamata. Ini kacamata itu repoti, saudara. Yang atas itu lihat jauh, yang bawah lihat dekat, yang tengah-tengah lihat sedang. Jadi gini-gini terus, saudara. Kan nggak enak begitu, ya kan? Percaya nggak? Ya kalau saya bisa lihat orang-orang yang pakai kacamata itu pasti gini, saudara. Ini dangak itu namanya, ya. Bahasa Turkinya itu dangak. Saat dangak itu bukan berarti sombong, saudara. Itu matanya nggak kelihatan, saudara. Ya, ini kayak gini, saudara. Ya, jadi agak ke atas gini. Karena apa ya? Ini lensanya sudah nggak fleksibel lagi. Nggak usah khawatir. Sudah ada contoh. Moshe itu hadapan dengan Elohim Yahweh 40 tahun saat matinya nggak pakai kacamata. Memang nggak ada kacamata, saudara, saat itu. Nggak ada kacamata, tapi dituliskan dia ditunjukkan oleh Elohim Yahweh pembagian tanah Kanaan. Kacamata tanpa teropong. Gimana caranya? Dikatakan tertulis di dalam Torah, matanya tidak jadi kabur. Bukan lari kabur. Ya, maksudnya bukem. Saya bisa lihat jelas. Itu fungsi kena dilihat Bapak Yahweh. Apalagi pakai tubuh kemuliaan. Lawanya jelas sih luar biasa, saudara. Saya bisa lihat pantas nanti pada Harpazo kacamata semahal apapun rugi kalau saudara beli. Ya, karena apa? Jatuh dimiliki orang lain. Lebih baik yang sedang-sedang saja yang bisa enak dipakai. Itu salah satu contoh, saudara. Yang nyimpen emas di gigi rugi, saudara. Ya, rugi. Coplot diambil sama orang lain dijual. Saya bisa lihat, ya kan ada kan? Saya nggak tahu masih ada enggak itu emas, nyimpen emas di gigi. Ya, giginya dari emas gitu. Saya nggak tahu sekarang masih ada, masih populer apa tidak. Tapi dulu saya masih tahu saya. Ya, biasanya itu orang-orang Madura, saudara. Ya. Masih banyak, Pak, masih banyak. Nah, sembilan sama seperti kita telah memakai ruh dari yang alamiah, betul kan, saudara? Itu alamiah. Demikian pula kita akan memakai rupa dari Syamayim, dari sorgawi.
Ya, jadi akan dipakaikan kepada saudara dan saya. Dan sudah dibuktikan ada Henok, ada Elia, ada siapa lagi? Ada siapa lagi? Selain Henok dan Elia. Ada siapa lagi? Yesua. Ada Yosua. Ada siapa lagi? Mose, Pak. Moshe. Betul. Siapa lagi? Siapa lagi? Banyak saudara. Ada Daud, Noah. ada Ya, Yeremia, Yusuf. ada Lot, Yusuf. ada Shem. Saya bisa lihat Abraham. Ishak, ada Yakov. Ada banyak. Kenapa saat kematian Yosua mereka bangkit, bukan? Sudah di dalam Matius pasal berapa itu? Yang terakhir itu. Maka orang-orang itu bangkit dan mereka menunjukkan dirinya di kota Yerusalem saat itu. Saat kebangkitan Yesus mereka keluar dari kubur. Siapa saja ya banyak Nabi Yoel, Sakaria, ya kan, termasuk Yohanes Pembaptis bangkit sekalian saudara. Ya, tapi dia dapat kaplingan paling pinggir, itu aja masalahnya. Ya kan tidak peduli dapat kaplingan tengah atau pinggir kan tidak peduli. Yang penting kan bangkit dulu saudara. Saya bisa lihat, jadi bangkit saudara. Sebutkan saja semua orang-orang yang beriman kepada Yeshua HaMashiach, Mesias yang akan datang zaman itu bangkit semua saudara. Luar biasa nggak? Mantap, ya kan? Wah ini dahsyat. 50, saya teruskan dikit. Saudara-saudara, inilah yang hendak aku katakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak dapat bagian dalam kerajaan Elohim, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam hal yang tidak binasa. Jadi harus ditabur. Prinsipnya kayak benih, harus mati. Saya bisa lihat, yang dari tanah ini harus kembali ke tanah, mati, baru nanti pakai yang satunya. Nah, ini ada perkecualian. Perkecualiannya di mana? Ayat 51, saudara. Sesungguhnya, ini perkecualian nih. Aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Ini hampir 2000 tahun yang lalu loh, sudah dinyatain. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, ini bukan nafirinya Wahyu. Ini banyak salah potong, ini dianggap nafiri di Wahyu. Bukan, salah. Ini bunyi nafiri terakhir untuk siapa? Untuk mempelai-mempelai Yeshua HaMashiach. Para calon mempelai Yeshua HaMashiach. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan Yosef Roy Herianto, saudara sebut sendiri-sendiri, akan diubah. Nah, ini dia, saudara. Ya, saudara nyebut sendiri-sendiri. Ya, dan semua akan diubah. Nggak masuk lagi kubur, tapi langsung yang namanya shortcut. Ya, 53 dikatakan karena yang dapat binasa. Apa yang dapat binasa? Yaitu ini. Binasa enggak? Ya binasa. Saya yakin yang di sini pasti copot semua giginya beberapa. Ayo, saya berani jamin lah. Kalau enggak copot berarti mungkin saudara mungkin pakai implant. Tahu implant? Pasangin gigi palsu. Atau pakai denture. Ya, itu dia. Ini binasa, gigi aja copot saudara. Ya, kadang repot juga saudara tidak ada gigi. Ya, repot itu paling repot kalau apa? Makan kacang saudara, luput terus saudara ya. Luput terus, susah saudara ya. Karena yang dapat binasa ini harus gitu ya. Mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Jadi ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Apa yang tidak dapat mati? Apa yang tidak dapat mati? Apa yang tidak dapat binasa? Betul kan? Dan roh. Ya bukan. Mengenakan Yosua. Saya bisa lihat
harus mengenakan Yesua, mengenakan sesuatu. Kalau jiwa roh ya sudah ada kan, tapi kan mati yang ini. Jadi ini harus mengenakan Yesua. Dan yang sudah, dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka genaplah firman Tuhan Elohim yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah Torah. Torah dalam arti ya yang merujuk hanya sebagai alat perujuk kepada Yesus. Tetapi syukur kepada Elohim yang telah memberikan kepada kita, saudara dan saya, kemenangan Yesua Hamasiah Adonai. Tuhan kita, Elohim kita, Adon kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, pekerjaan Elohim. Sebab kamu tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan, Yeshua HaMashiach, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara bisa lihat, mengenakan Yeshua. Saudara paham di sini. Yang mati, yang bisa binasa ini, ya harus mengenakan yang tidak binasa, dan Yesua tidak binasa, dikenakan. Itu bicara juga mengenai kita masuk di dalam Yesua, Yesua di dalam kita. Persis Yesua mengatakan, siapa makan tubuhku, dia ada di dalam aku, dan aku di dalam dia. Amin. Wah, mohon maaf, terlalu bersemangat. Sampai kelebihan 5,5 menit, bahaya saudara. Adrenalin pada naik semua. Saya stop di sini. Saya harap saudara dapat menangkap pembahasan daftar yang luar biasa ini. Saya bisa lihat ada janji yang luar biasa. Ya, ingat prinsipnya ya. Kalau setelah lepas dari tubuh ini, maka kita dapat tubuh kemuliaan. Ya, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Ini dia, ini penting. Karena tetangga sebelah, ya kan, dapat jatah 72. Bidadari dan bidadoro. Ya kan. Nah, itu tidak masuk hitungan, saudara. Itu biarkan mereka, bagian mereka silahkan. Tapi bukan untuk saudara dan saya. Ya, itu tetangga sebelah, karena itu pintunya lain. Ya, gerbangnya lain, jalannya lain. Jalannya kita dalet, angka 4, Yeshua HaMashiach. Ya kan, angkanya mereka saya nggak ngerti, biasanya sih 9. Ulo, itu dia. Ya kan, saya nggak perpanjang nanti gawat saudara. Ya. Kasih kode-kode saja. Jadi saudara paham, tidak ada kawin dan tidak dikawinkan. Jadi jangan berharap saudara ya untuk dapat memiliki ya pesta pora, limpah apa itu namanya alkohol dan sebagainya, dan ada pesta 72 memecah memecah durian setiap hari. Itu kan katanya mereka. Itu nggak masuk hitungan. Buat saudara dan saya, jangan ngimpi ke sana, jangan ngiler, jangan ngimpi, itu bagian mereka. Ya, bagian kita luar biasa. Lihat Yesua, buah sulung, ya, Yom Habikurim, unjukkan dialah yang sulung dari semua saudara-saudaranya. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Haleluya, shalom. Haleluya. Haleluya. Haleluya, puji Bapak Yahweh. Ya, haleluya. Kita katakan hati dalam doa. Makasih. Haleluya, puji Bapak Yahweh, terpujilah Yahweh Elohim. Ya, kita satukan hati dalam doa. Ingat, tetaplah teguh, jangan goyah. Jerih payahmu tidak sia-sia. Mantap tidak? Reward kekal, luar biasa kan? Jadi mempelai Yeshua HaMashiach dapat rewards, tubuh kemuliaan, memerintah dalam kerajaan 1000 tahun terus sampai di dalam
Yerusalem, Yerusalem Prabu. yang baru. Aduh, sebetulnya satu lagi saya lupa mau kasih tahu, tapi tidak boleh kena adrenalin. Next time aja saya kasih. Itu rahasia fondasi Yerusalem. Aduh, saya dapat itu. Aduh, ini aja sudah kelebihan. Tak tambahin ekstra 5 menit lagi. Ya, nanti berbahaya. Oke, kalau gitu kita stop dulu. Nanti kita bahas mengenai fondasi itu lain kali. Ingatkan saja. Iya, puji Bapak ya. Itu menarik sekali, saudara. Saya pernah dapat secara tidak sengaja. Ruah Yahweh Elohim bicara, saya buka, saya bilang mantap sekali. Mau ini tak kasih hari ini, tapi lihat hari ini sudah ya stop dulu ya. Jadi saudara nanti bisa ngiler-ngiler. Tahu ya ngiler-ngiler ya. Ya, waduh, ya kayak mau makan sesuatu yang nikmat, yang luar biasa ya. Itu janjinya lengkap sekali. Puji Bapak Yahweh. Ya, haleluya. Kita nyatukan hati dalam doa. Terima kasih Elohim Yahweh atas anugerah-Mu yang luar biasa. Engkau tidak hanya berjanji, tetapi Engkau memberikan yang luar biasa. Engkau menyatakan 40 hari Engkau mengajar tentang kerajaan Syamayim, menyatakan bahwa Engkau hidup. Kami percaya dan disaksikan lebih dari 500 jiwa, 500 murid-murid saat itu, saksi mata. Kami mengucap syukur. Dan hari ini pun kami boleh kecipratan. Kami boleh merasakannya sesuai dengan firman-Mu. Walaupun matamu tidak melihat, tapi engkau percaya. Yesua berkata, berbahagialah. Karena dengan iman percaya itu, dengan mata spiritual, kita bisa melihat Yesua HaMasiah melalui virtual reality. Kami mengucap syukur Elohim Yahweh, Engkau sungguh baik buat kami semua. Kami mau tetap ada dalam Engkau dalam hidup kami untuk selama-lamanya. Terima kasih karena Engkau bawa kami di dalam proses kemuliaan menuju kemuliaan. Saya berdoa supaya tidak ada satu yang tergoyahkan, semua berakar, bertumbuh, berbuah limpah untuk kemuliaan Aba Yahweh di dalam Yesua HaMasiah. Kami mengucap syukur. Terima kasih, dan terima kasih. Sungguh besar anugerah-Mu. Segala puji, hormat, syukur untuk Bapa Yahweh di dalam Yesua HaMasiah. Kami berdoa untuk setiap apa yang kami doakan buat keluarga, buat family, buat suami atau istri, anak, orang tua, atau siapapun juga yang belum mengenal Bapa Yahweh dalam Yesua HaMasiah. Ruah Yahweh Elohim boleh bekerja melalui masa yang singkat ini untuk menjangkau mereka semua sehingga mereka boleh diselamatkan. Terima kasih Aba Yahweh, di dalam nama Yesua HaMasiah kita akan angkat tangan kita bersama-sama. Bapa Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat-berkat ini dicurahkan di dalam nama Yahweh, di dalam nama Yesua HaMasiah, dan di dalam ruah Yahweh Elohim. Mulai hari ini sampai saudara dan saya terangkat dalam peristiwa Harpazo, mengenakan tubuh kemuliaan, berjumpa dengan Yesua HaMasiah di awan-awan, menjadi mempelai-mempelai Yesua HaMasiah, menerima rewards yang kekal, dan memerintah bersama Yesua HaMasiah, turun memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun dan diteruskan sampai di dalam Yerusalem yang baru, yang kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Aba Yahweh, di dalam Yesua HaMasiah berkat itu diberikan. Yang percaya katakan amen. Haleluya. Yahweh Yesua, 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 Yesua lah kekasih jiwaku, Yesua lah keselamatan hidupku, Yesua lah yang layak ku sembah, Elohimku, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus,
Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus. Amen. Haleluya. Bapak Puji yang Bapak Yahweh berkati selamanya. saudara sekalian, puji Bapak Yesus selamanya. Terima kasih Pak Kita Yahweh. dilanjut Pak Yosef. Bapak Yahweh kita memberkati kita semuanya. bertemu. Boleh. Shalom, Ya, shalom, haleluya. Shalom. Shalom. Shalom semua. Shalom semua teman-teman.